kita mengeluh terus karena tidak tahu apa yang kita miliki. Hashem berkata, Kankiam, aku mempersiapkan dan berbicara padamu. Aku memberimu ujian dan masalah karena kamu belum mengerti. Kamu masih mengeluh tentang uang dan hal-hal yang sebenarnya kamu miliki. Lakukan sesuatu. Perbaiki dirimu. Saya akan memberi lebih bertahap. Tapi perbaiki diri dulu. Jangan minta kenaikan jika belum berbuat baik dengan yang diberikan. Ingat, waktu terbatas dan kita harus siap. Saat Masyiach muncul, semua yang hidup akan menyaksikannya langsung. Jika Anda melihat dalam kitab Yesaya, pasal 69, ayat 10, sungguh luar biasa apa yang dikatakan di sini. Bagi semua jiwa yang sakit di dunia, yang tidak percaya pada pahala dan hukuman, yang perlu Anda lakukan hanyalah pergi ke pasal ini. Pada zaman Masyiach, inilah yang dikatakan. Siapa yang mengatur meja untuk Tuhan dan mengisi persembahan minuman, dia mengatakan, kamu melupakan Tuhan dan masuk ke penyembahan berhala. Kamu pergi ke Kekristenan, Katolik, Buddha, semua sampah ini alih-alih ke sumber dari segala air. Kamu mencari di waduk rusak di padang pasir. Dia memberimu segalanya, tapi kamu pergi ke tempat lain. Dia memberi uang, tapi Anda melawannya. Aku akan menghukummu karena mengabaikan panggilanku. Hashem berkata, aku terus mengirim pesan. Kalian tidak menjawab, selalu berkata, saya tidak di rumah. Hashem berbicara dan memberi tanda, tapi kalian menolak. Aku bicara, kalian tidak dengar. Kalian tutup telinga dan hati, abaikan kehendakku. Kapan kalian akan kembali? Engkau telah melakukan apa yang jahat di mataku dan memilih apa yang tidak kuinginkan. Oleh karena itu, demikianlah firman Tuhanku Hashem, lihatlah, hamba-hambaku akan makan dan engkau akan kelaparan. Hamba-hambaku akan minum dan engkau akan kehausan. Hamba-hambaku akan bersuka cita dan engkau akan merasa malu. Para hambaku bergembira karena kebaikan, namun engkau meratap jiwa hancur. Semua menolak teshuva, musar, memperbaiki middot. Hashem mencintaiku, katamu keras kepala. Tapi apa yang mencintaimu, engkau musuhnya. Tiap minggu kau menyangkalnya, melanggar syabat. Engkau mengabaikan panggilannya, menolak menjawab, seolah berkata, aku tidak di rumah kepada Tuhan. Anda membuat anak-anaknya berdosa dengan berjalan tidak sopan. Setiap minggu, Anda melanggar waktu berharga yang dia berikan dengan menonton olahraga, bukan syiur Torah. Setiap hari, Anda musuh, bukan temannya. Aku memberi pahala kepada para pecintaku yang menjaga mitzvot untuk ribuan generasi, tetapi menghukum para pembenciku yang tidak menjaganya. Mereka yang tidak menjaga mitzvot akan kuhukum dengan tegas. Membayar upah langsung, melenyapkan mereka sebelum Masyiach datang. Mereka tak punya olam haba, hanya konsumen, tak ingin melihat mereka lagi. Ku beri uang, kesehatan, kau melawanku. Ku beri anggota tubuh, kau gunakan semuanya melawanku. Sungguh kecewa. Pada zaman Masyiach, hukuman pertama sebelum Gehenom adalah membuat Reshaim melihat para tzadikim. Dia berkata, inilah yang bisa kalian miliki. Kalian mengejar uang. Karena melihat rumah mewah orang lain di MTV Cribs. Salah satu dari 10 perintah dengan jelas melarang iri pada orang lain. Bahkan Goyim pun tahu dan mengerti perintah penting ini. Ini menunjukkan betapa universalnya ajaran tersebut. Jangan iri dengan milik orang lain. Jangan melihat rumah atau barang mereka dengan hasrat. Mengapa peduli harta orang lain? Itu bukan urusan Anda. Apakah Anda menganggap Hashem salah memberi? Jangan perhatikan kekayaan orang lain. Itu membuatmu resah. Fokus pada diri sendiri dan berkah yang diterima. Syukuri yang Anda miliki. Setiap orang punya jalan hidup sendiri. Ada yang nagpaperform daripada mendukuli dengan kesuksesan orang lain. Apakah mereka membayar tagihan Anda? Anda tidak diizinkan melakukan ini. Ini akan merusak Anda seperti racun. Seumur hidup Anda mengejar uang. Mengapa?
karena Anda ingin seperti mereka yang memiliki penthouse dan mobil mewah. Tapi ini hanya akan menghancurkan Anda. Dia tidak puas memarkir di garasi. Dia ingin menaruh mobil di ruang tamu agar bisa melihatnya. Jika itulah pencapaian hidup Anda, di mana Anda harus melihat mobil di ruang tamu, Anda memiliki masalah serius. Anda, sahabatku, lebih buruk dari itu. Anda perlu melihat mobil di ruang tamu. Anda adalah seorang miskin. Anda tahu orang-orang itu sepanjang hari mengambil swafoto. Anda tidak punya siapapun untuk memfoto Anda. Tidak bisa meminta orang lain, tolong ambilkan foto saya. Saya mengerti sesekali ingin swafoto, mungkin dengan keluarga saat tidak ada orang lain. Tapi semua foto Anda swafoto, tidak ada yang bisa membantu, atau orang-orang memfoto makanan mereka. Untuk apa? Apa pentingnya bagi saya apa yang Anda makan? Mengapa saya peduli apa yang Anda makan? Mereka foto makanan di restoran untuk pamer. Mengapa? Karena ingin menunjukkan kemana mereka pergi dan betapa mahalnya. Saya di restoran mahal ini, di Tahiti, Bali, Kasino, Gehenom, Sodom, dan Gomora. Saya di semua tempat ini hanya untuk pamer. Mengapa membuat orang lain iri? Ada harga yang harus dibayar, tak sepadan. Kita harus sadar dan memperbaiki diri. Kita punya masalah dan penyakit, tapi tak apa. Sakit bukan masalah, ada obatnya. Kita perlu jadi lebih baik, lebih peduli sesama. Meski banyak tantangan, kita bisa atasi bersama. Jangan menyerah, tetap semangat. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dengan iri hati. Ini adalah obat. Anda belajar Torah, itu adalah obat. Anda mulai melakukan hal-hal, itu adalah obat. Tidak apa-apa untuk sakit. Tidak apa-apa untuk menyangkalnya. Orang itu marah karena seseorang memotongnya di jalan raya. Anda sakit. Mengapa Anda begitu marah? Dia memotong Anda, masalah besar. Jadi mengapa dia memotong Anda? Siapa Anda sebenarnya? Merasa tak ada yang akan memutuskan Anda? Anda berbeda dari orang lain? Mereka memutuskan semua kecuali Anda? Benarkah Anda tak pernah memutuskan siapapun? Anda mengklaim sebagai pengemudi tzadik sempurna, selalu memberi sinyal bahkan pukul 2 pagi? Anda Mr. Tzadik sejati? Dengan kipas di atap kendaraan? Mengapa dia memutus hubungan? Dia memberiku sikap, mencoba mengujimu. Kenapa begitu? Haruskah kamu bertindak kasar? Tenanglah, pikirkan baik-baik. Mengapa harus tenang? Karena Masyiach akan datang, waktu semakin sedikit. Kita perlu bersiap, meski Masyiach datang 10 tahun lagi, mungkin tetap tidak cukup untuk mempersiapkan diri sepenuhnya. Kita harus mulai sekarang, mengubah diri, memperbaiki perilaku kita. Kita harus mulai bekerja hari ini. Kita mulai memperbaiki diri hari ini. Kita melihat ke cermin dan mengakui, saya punya banyak masalah. Pilih satu masalah untuk diperbaiki. Anda tidak bisa memperbaiki semuanya dalam satu hari. Fokus pada satu masalah dan mulai memperbaikinya. Pilih satu dan mulai. Setelah memulai, dapatkan momentum dan perbaiki yang berikutnya. Ulangi proses ini terus-menerus. Perlahan tapi pasti Anda akan melihat perubahan. Anda akan menjadi versi diri yang lebih baik dan lebih kuat. Anda tidak lagi seburuk itu, bahkan mungkin lebih baik dari yang Anda bayangkan. Jadi ketika Masyiach tiba atau pinjaman dipanggil dari Shamayim lebih awal dari yang diharapkan, Anda bisa berkata dengan penuh keyakinan, inilah anakku yang tzadik. Tidak, saya masih belajar halakot Syabat. Belum tahu semuanya. 3 buku, saya hanya tahu 1. Tuhan, saya jujur. Anda adalah tzadik. Mengapa? Karena berusaha. Saya beri alat, Anda mencoba terbaik. Apapun yang diberikan, Anda lakukan sebaik mungkin. Anda tzadik bukan karena pengetahuan sempurna, tapi karena terus berusaha. Itulah yang menjadikan Anda tzadik. Jangan khawatir, ada hal-hal yang harus dibayar, tapi Anda seorang tzadik. Mengapa? Anda sudah berusaha maksimal. Anda baik-baik saja, tidak perlu cemas. Masyiach atau tidak, Anda sudah melakukan yang terbaik. Namun, bisakah kita menjawab jujur pada diri sendiri sebelum tidur? Renungkan ini. Ucapkan Shema Israel sebelum tidur. Tapi saat mengucapkannya Anda berkata, apakah saya sudah berusaha maksimal? Apakah ini versi terbaik diri saya? Apakah semua potensi saya terpakai? Mengejar uang, saya fokus seperti Rudolf.
Namun untuk Knesset, Torah, Shalom Bayit, atau mendidik anak, usaha saya hanya 25-40%. Ini bagai iPhone baterai lemah, tidak optimal. Saya merasa belum memberikan yang terbaik dalam semua aspek hidup saya. Menyalakan iPhone pagi hari mati. Inilah mitzvot kita. Apakah saya berusaha terbaik? Tanyakan sebelum bertindak. Apakah ini terbaik? Lebih peduli mitzvot atau pamer kekayaan? Jika kaya tapi ada orang miskin sekitar, harus membantu. Hashem tidak memberi uang untuk disimpan. Ada yang miskin dan belajar tanpa makanan. Jangan khawatir tabungan. Ingat, uang bukan untuk ditimbun, tapi membantu sesama. Tetapi ada orang miskin di sekeliling Anda. Anda harus menyadari ini. Anda harus memperhatikan hal itu. Hashem tidak memberi Anda uang hanya untuk disimpan dalam rekening Anda. Anda memiliki uang, tetapi ada orang miskin di sekitar Anda. Ada orang-orang yang belajar Torah seumur hidup mereka dan tidak memiliki apapun untuk dimakan. Anda khawatir tentang rekening tabungan Anda. Anda memiliki masalah dengan uang Anda. Anda khawatir soal akun IRA, sewa, dan sup ayam. Ini gambaran penyakit kita, tapi ada solusinya. Caranya, dengarkan Torah, tanyakan di mana posisi saya. Besok bangun dengan niat memperbaiki diri. Mulai introspeksi dan lakukan perbaikan bertahap. Ingat, perubahan dimulai dari dalam diri. Fokus pada perbaikan spiritual, bukan hanya masalah materi. Anda mendengarkan Torah, pulang dengan perenungan mendalam, dan bertanya pada diri sendiri, di mana posisi saya dalam perjalanan spiritual ini? Esok pagi, Anda bangun dengan segar dan penuh kesadaran baru. Saya memiliki sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hidup saya. Ini bukan hanya tantangan, tetapi kesempatan berharga untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Let me know what you think, and make sure to share it because other people need to learn too.